Jumpa lagi di episode pertama ya di channel Football Belanda. Ini channel saya sesuai dengan Twitter saya juga di Football Belanda. Jadi konsepnya adalah tentang Manchester United secara khusus dan juga sepak bola secara general ya. Di episode pertama ini saya akan membahas tentang big match hari Minggu nanti ya, Minggu sore waktu Belanda, yaitu antara Liverpool melawan Manchester United. Kita tahu sekarang Manchester United sedang berada di peringkat pertama ya, dengan 17 kali main bersama dengan Liverpool, 17 main juga. Manchester United mempunyai poin 36 dan Liverpool 33 ya. Ini setelah sekian lama, mungkin ini yang pertama kali ya semenjak pensiunnya Sir Alex Ferguson, Manchester United mampu meraih peringkat pertama selepas tahun baru ya. Pertandingan ini nanti saya prediksi sih akan seru pastinya ya. Karena apa? Karena ini saya lihat data di laptop ya, mengenai pertemuan antara Liverpool dan Manchester United sendiri. Selain juga ini peringkat pertama dan peringkat kedua, lalu sisi rivalitas antara keduanya juga sangat-sangat kental ya. Tiap tahun pertandingan antara Liverpool Manchester United, baik itu di Anfield ataupun di Old Trafford, itu sangat dinantikan, bukan hanya oleh kedua belah fans dari Liverpool dan juga fans dari Manchester United, bagi juga para pecinta bola ya. Jadi pertandingan nanti saya prediksi juga akan seru. Fakta-fakta lain yang bisa disampaikan adalah Manchester United tidak pernah kalah tandang ya. Terakhir kali kalah itu adalah kalau tidak salah kalah tanggal 19 Januari tahun 2020, dan setelah itu Manchester United tidak pernah kalah lagi. Dan uniknya pertandingan away Manchester United kalah terakhir kali itu adalah menghadapi Liverpool di pertandingan Liga musim kompetisi lalu dengan skor 2-0 ya. Tapi tentu saja saat ini akan berbeda. Kenapa berbeda? Kalau kita lihat dari sisi Liverpool, Virgil van Dijk yang merupakan motor dari pertahanan Liverpool, sering sekali Liverpool membangun serangan dari Virgil van Dijk. Hari Minggu besok Virgil van Dijk juga mencetak gol ya di tanggal 19 Januari tahun lalu ketika menang 2-0. Minggu besok Virgil van Dijk tentu saja tidak bisa main karena masih cedera, masih pemulihan. Sementara Manchester United ketika kalah 2-0 diperkuat oleh pemain-pemain yang sekarang tidak ada lagi ya. Contoh seperti Andreas Pereira dan lain-lain ya. Bahkan ada satu orang pemain yang tidak main pada saat itu dan minggu besok pastinya akan main, adalah seorang Bruno Fernandes, dimana kita ketahui Bruno Fernandes ini bisa dikatakan 50% mungkin ya dari Manchester United ini ada pada diri Bruno Fernandes. Fakta-fakta lain yang membuat pertandingan ini cukup seru nantinya adalah, kalau saya lihat di 3 pertandingan terakhir Liverpool ya di Liga, baik itu kandang maupun tandang, Liverpool hanya mampu mencetak 1 gol ya. Pertandingan terakhir Liverpool kalah dari Southampton 1-0 pertandingan away, lalu seri away juga melawan Newcastle United 0-0. Pertandingan melawan West Bromwich Albion di Anfield berakhir dengan 1-1. Jadi praktis di 3 pertandingan terakhir Liverpool hanya mampu mencetak 1 gol pertandingan Liga ya. Ini tentu saja bertolak belakang dengan Manchester United, di mana di 3 pertandingan kandang terakhirnya adalah menghadapi Burnley, menghadapi Aston Villa, dan menghadapi Wolverhampton, di mana Manchester United di tiap pertandingannya mampu menghasilkan minimal 1 gol ya. Total sudah membuat 4 gol di 3 pertandingan terakhir. Dan ini tentu saja menunjukkan bahwasannya di sisi lain Liverpool ini memiliki permasalahan di sisi penyerangan mereka ya. Kalau saya lihat ini bisa jadi juga karena ada beberapa faktor, tidak melulu karena mandulnya 3 penyerang mereka ya, Muhammad Salah, lalu Sadio Mane dan juga Firmino, tapi juga tidak jalannya kedua flank di kanan dan di kiri tidak seperti
musim lalu ya, dimana ada Trent Alexander-Arnold dan juga Andrew Robertson ya, yang pada musim kompetisi lalu benar-benar menjadi motor serangan dari Liverpool, karena Liverpool memang tim yang mengandalkan sisi sayap baik itu di kanan maupun di kiri ya. Tapi juga absennya Virgil van Dijk. Kenapa? Virgil van Dijk ini bukan hanya sebagai seorang pemain belakang yang tangguh, tapi Virgil van Dijk ini juga mampu membangun serangan dengan baik ya, karena memang sering sekali serangan itu dimulai dari belakang, dan Virgil van Dijk ini merupakan salah satu pemain belakang yang komplit, yang bukan hanya mampu bertahan tapi juga mampu membangun serangan, dan ini yang tidak dimiliki Liverpool setelah Virgil van Dijk cedera tentunya ya. Mungkin selain Sadio Mane, pemain yang perlu diwaspadai adalah Thiago Alcantara kalau saya lihat ya, karena Thiago Alcantara ini pelan-pelan mulai nyetel lah katakanlah dengan Liverpool ya. Bisa jadi besok akan bermain dulu. Bagaimana dengan Manchester United? Manchester United saya prediksi akan bermain mungkin skemanya sama kayak sebelum-sebelumnya ya. Terutama skema pemain belakang, kiper mungkin akan David De Gea, lalu di belakang mungkin ada kapten Maguire disandingkan dengan Eric Bailly, lalu di kanan ada AWB, lalu di kiri kemungkinan akan ada Luke Shaw. Ya karena memang Manchester United ini pelan-pelan sudah menemukan skema permainannya ya. Mungkin hanya yang berubah adalah di tengah maupun di depan. Tapi balik lagi, kita kalau berbicara tentang performa kedua tim ini juga sangat unik ya. Kalau kita lihat Liverpool ini begitu digdayanya musim lalu, mampu unggul dengan selisih poin yang cukup lebar. Tapi di musim kali ini akhirnya mampu disalip oleh Manchester United, dan ini merupakan kejutan ya, karena Manchester United pada awal musim tidak merupakan tim yang dilihat mampu meramaikan persaingan memperebutkan gelar juara English Premier League ya. Tapi dengan raihan saat ini 17 pertandingan 36 poin, meraih posisi pertama, ini merupakan pencapaian yang cukup bagus bagi Manchester United ya. Pertandingan minggu besok akan menjadi pertandingan ke-18 bagi kedua tim, dan ini berarti akan mendekati setengah dari kompetisi Premier League sendiri ya, dimana total 20 tim, raihan 19 game, berarti sudah memasuki setengah. Kenapa saya agak sedikit membahas tentang setengah kompetisi ya, karena biasanya tim yang mampu meraih puncak klasemen di setengah kompetisi memiliki peluang yang lebih besar untuk berakhir sebagai juara di akhir musim nanti ya. Bagi Liverpool tentu saja ini juga merupakan partai untuk bangkit setelah ya mengalami hasil yang kurang baik ya. Kalau saya lihat dari pertandingan-pertandingan yang sebelumnya, praktis setelah menang 2-1 melawan Tottenham, lalu mereka menghancurkan Crystal Palace dengan 7-0. Setelahnya mengalami penurunan ya, seri 1-1 melawan West Brom, 0-0 Newcastle, kalah 1-0 melawan Southampton. Bahkan di partai FA Cup terakhir melawan Aston Villa, walaupun menang 4-1, tapi mereka ini menghadapi tim akademi ya dari Aston Villa ya, dan Aston Villa mampu menjebol gawang Liverpool ya, walaupun ya mereka kalah 4-1, tapi saya melihatnya ini ada sesuatu ya di Liverpool ya, menghadapi tim Aston Villa akademi. Mereka menang, tapi mereka mampu gawangnya dijebol oleh Aston Villa ya, padahal mereka turun dengan skuad seniornya ya, Liverpool ini. Ya ini tentu menjadi mereka menginginkan partai melawan Manchester United ini sebagai titik tolak balik ya. Nanti ini dimaksudkan adalah ketika mereka bisa menang, kalau mereka bisa menang tentunya ini akan membangkitkan moral ya, selain juga akan menyamai angka Manchester United di klasemen. Sebaliknya apabila ini kalah,
maka jarak akan semakin lebar ya, menjadi 6 poin. Saya melihat juga jadwal pertandingan selanjutnya ya. Setelah menghadapi Manchester United, mereka akan menghadapi Burnley, lalu mereka akan balik lagi menghadapi Manchester United di Piala FA, dan mereka akan tandang ke London menghadapi Tottenham Hotspur. Jadi apa ya, saya lihat ini Liverpool ada di posisi di mana mereka harus menang menghadapi Manchester United ya. Karena setelahnya mereka akan menghadapi Burnley, oke, di atas kertas mereka bisa menang, lalu mereka akan balik lagi menghadapi Manchester United di Old Trafford dan menghadapi Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur sendiri juga bukan merupakan tim yang gampang ya. Tim besutan Jose Mourinho ini juga sedang naik daun ya. Jadi ya, saya pikir Liverpool tidak punya pilihan lain selain menang, dan ini menandakan beban pertandingan nanti secara analisa ringan-ringan berada di sisi Liverpool ya. Sementara Manchester United ya, apabila mereka mampu memenangkan pertandingan nanti, atau katakanlah mereka menahan seri Liverpool, pertandingan selanjutnya mereka akan tandang menghadapi Fulham di London, lalu mereka akan balik lagi menghadapi Liverpool di FA Cup, dan mereka akan mengadakan pertandingan kandang melawan Sheffield United ya. Jadi kalau bisa dilihat pertandingan jadwal Manchester United ini cenderung lebih ringan ya setelah pertandingan menghadapi Liverpool ini. Artinya apa? Artinya kalau Manchester United mampu menahan seri, apalagi menang, maka ada peluang mereka akan memperlebar jarak dengan Liverpool ya. Jadi balik lagi ke pertandingan minggu nanti antara Liverpool dan Manchester United ini akan sangat seru ya. Sekarang kalau kita bahas prediksi line up Manchester United, kalau dari saya pribadi sih, saya akan cenderung untuk Ole Gunnar Solskjaer ini memainkan dengan skema diamond ya. Kenapa? Karena seperti kita ketahui, skema ini sering dipakai di beberapa pertandingan terakhir dan menunjukkan ya efektivitas di hasil yang mampu menghasilkan kemenangan bagi Manchester United ya. Di samping itu juga Liverpool ini bukan tim yang mengandalkan serangan dari lini tengah, tapi dari sisi sayap ya, dari sisi flank. Back four, selain De Gea sebagai kiper, ada ada Eric Bailly berdua dengan Harry Maguire di jantung pertahanan, lalu di kanan ada Aaron Wan-Bissaka, di kiri ada Luke Shaw. Lalu saya cenderung untuk menempatkan Fred. Kenapa? Fred tidak bermain di pertandingan terakhir ya, jadi kakinya dia ini 100% fresh, dan saya perkirakan ini sudah disusun strategi ini oleh Ole Gunnar Solskjaer. Selain Fred, lalu saya juga memprediksi Scott McTominay akan bermain. Kenapa? Lagi-lagi Scott McTominay tidak bermain di pertandingan terakhir, jadi memiliki kebugaran yang lebih bagus ya. Selain itu juga Scott McTominay ini juga merupakan produk lokal dari Akademi Manchester United yang tahu krusialnya laga melawan Liverpool. Lalu di tengah juga saya tempatkan Paul Pogba. Kenapa Paul Pogba? Murni karena Paul Pogba sudah menemukan performanya ya, pelan-pelan sudah jauh lebih baik ya dari pertandingan awal, dan di pertandingan terakhir bahkan mampu mencetak gol ya ke kandang Burnley. Selain itu juga di tengah atau gelandang serang tentu saja ada siapa lagi kalau bukan Bruno Fernandes, dan untuk striker ada Marcus Rashford dan Anthony Martial. Saya pikir formasi ini akan mampu menandingi kecepatan pemain Liverpool, terutama di sayap ya. Kembalinya Edinson Cavani juga menjadi suntikan pilihan bagi Ole Gunnar Solskjaer, tapi saya lebih suka kalau Edinson Cavani ini ditempatkan sebagai pemain pengganti ya, super sub. Begitu juga pemain lain seperti Donny van de Beek dan juga Nemanja Matic ya. Pertandingan melawan Liverpool ini selalu saya tunggu-tunggu semenjak saya mendukung Manchester United ya. Tentu saja pertandingan di Anfield ini jarang kita menangkan. Sebentar kalau saya cek,
tahun 2016 ya betul, ketika Wayne Rooney mampu mencetak gol tunggal. Pada saat itu pelatihnya masih Louis van Gaal ya. Lalu tentu saja Juan Mata juga sempat mengantarkan kita meraih kemenangan pada saat masih dilatih juga oleh Louis van Gaal ya kalau tidak salah. Ya, Louis van Gaal ini merupakan pelatih spesialis mengalahkan Liverpool ya pada saat itu. Oke, sekian dulu obrolan singkat ya di episode pertama ini tentang pertandingan nanti antara Liverpool dan Manchester United, pertandingan krusial terutama dari sisi Liverpool ya kalau saya lihat. Begitu juga prediksi atau ya skema yang saya pikir mampu meredam Liverpool. Untuk prediksi jalannya pertandingan saya pikir akan ketat, akan seru, dan untuk hasilnya saya perkirakan akan berakhir sepertinya akan berakhir seri ya. Walaupun tentu saja saya berharap supaya Manchester United akan memenangkan pertandingan. Terima kasih sudah menyaksikan video pertama ini. Kalau suka bisa kasih tombol like ya. Kalau sempat bisa juga diklik tombol subscribe-nya atau tinggalkan komen. Kalau suka saya juga akan melanjutkan nanti dari sisi review pertandingan setelah pertandingannya. Terima kasih sudah menyaksikan.